Bab 616. Meminta bayaran. Sekarang, hubungannya dengan Sally atau yang sekarang dikenal sebagai Candice, tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Dari caranya memandang dirinya sendiri, bisa dibayangkan seberapa dalam rasa bencinya terhadap dirinya. Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata dengan sedih. Dia pasti sangat ingin membunuhku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal semacam itu terus-terusan? Ketika Audrey Han bersitatap dengan matanya, kebencian di matanya hampir meluap. Audrey Han masih sangat menyayangkan hubungan keduanya yang dulu sangat akur, kini harus berubah menjadi seperti ini. Dia menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Tiba-tiba terdengar Colden Ye berkata, "Aku akan melindungimu." Asteris. Colden Ye menepati janjinya. Pada hari-hari berikutnya, ketika dia diberi waktu dan ruang untuk mempertimbangkan semuanya, dia benar-benar tidak datang ataupun mengganggunya. Pada awalnya, Audrey Han takut akan kedatangan Colden Ye yang tiba-tiba, jadi dia tidak berani menemui Glenn. Setelah mengamati diam-diam selama 2 hari, dia menemukan bahwa Colden Ye tidak mengunjunginya lagi, jadi dia tidak bisa menahan diri lagi dan segera menemui Glenn. Ketika Glenn melihatnya, dia berlari dan melompat ke pelukannya. Audrey Han membungkuk dan memeluk Glenn dengan erat di pelukannya. Dia sangat merindukannya. "Mommy sangat merindukanmu." Audrey Han mengelus bagian belakang kepalanya dan menghela nafas. "Oh, Glenn juga sangat merindukan Mommy." Dengan itu, Glenn juga berjinjit dan mencium wajah Audrey Han. "Muah, Mommy." Dia menunjuk ke pipinya dan memberi isyarat kepada Audrey Han untuk mengecupnya kembali. Audrey Han tersenyum, mata dan ekspresinya sangat lembut. Dia menundukkan kepalanya dan mencium wajah Glenn sebagai balasan. Melihat bahwa Glenn yang cemberut, dia mencium pipinya lagi, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Apakah kamu sudah puas sekarang?" Glenn menjawab sombong. "Aku terpaksa harus puas." Mommy tidak datang untuk melihat Glenn begitu lama dan tidak mengirim pesan ke Glenn. Glenn mengira Mommy akan menelantarkan anak kandungnya sendiri. Kata-kata serius ini membuat Audrey Han tertawa terbahak-bahak, lalu mengulurkan tangan dan mencubit hidung Glenn dan berkata tanpa daya, "Apa yang kamu pikirkan? Menelantarkan anak? Bagaimana bisa Mommy melakukan hal seperti itu?" Mommy selalu bilang tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi Mommy sudah lama tidak memperhatikan Glenn. Setelah itu, Glenn memeluk lengan Audrey Han dengan kedua tangan kecilnya dan mulai berkata manja, "Mommy sudah berjanji untuk membawaku pulang kali ini, dan tidak akan menyuruh Glenn pergi lagi." Audrey Han mengangguk, "Ya, Mommy berjanji padamu." Mommy harus bisa menepati janji kali ini. Jika Mommy menyuruh Glenn pergi lagi, Glenn tidak akan mempedulikan Mommy lagi. Mommy akan menepati janji, Mommy tidak akan menyuruh Glenn pergi lagi. Mommy, Pinky promise. Glenn mengulurkan tangannya, dan Audrey Han mau tidak mau juga mengulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkannya dengannya. Setelah membuat janji itu, mata hitam Glenn seperti manik-manik kaca memancarkan tatapan licik. Selama dia bisa terus berada di sisi Mommy, maka hari bertemu Daddy akan segera tiba. Meskipun dia sangat ingin mengenali Daddy-nya, tapi dia tahu bahwa Mommy tidak menginginkannya, jadi Glenn tidak bisa membiarkan Daddy mengetahui keberadaannya di dunia ini tanpa persetujuan Mommy. Tapi lain halnya jika dia kembali dan tinggal bersama Mommy. Jika Daddy datang dan tidak sengaja bertemu dengannya, dan tahu seperti apa rupanya, itu bukan salahnya lagi pula, itu terjadi secara tidak sengaja. Kemudian Mommy dan Daddy bisa kembali bersama lagi. Memikirkan hal ini, hati Glenn sangat senang. Jadi hatinya mulai memainkan segala macam skenario kecil setelah kedua orang tuanya kembali bersama. Daddy belum memenuhi tanggung jawabnya untuk merawatnya dalam 5 tahun terakhir. Setelah Daddy tahu keberadaannya, saat itu juga dia harus memberi Daddy pelajaran. "Kalau begitu Mommy, ayo kita pulang sekarang." Setelah memikirkannya, Audrey Han mengangguk, "Oke, tapi kamu harus memakai topi dan kacamata hitammu."
Glenn segera mengiyakan. Kemudian, ketika Audrey Han membawa Glenn pergi, dia kebetulan bertemu Audrey Han di depan pintu rumahnya. Sejak kejadian terakhir, Audrey Han dan kakaknya jarang bertemu, jadi Audrey Han ketika melihatnya, matanya terus tertuju padanya dan tidak memalingkan pandangan, lalu berkata lembut, "Kamu datang untuk menjemput Glenn." "Kakak." Audrey Han mengangguk dan memanggilnya, "Glenn telah tinggal di sini akhir-akhir ini, dan pekerjaanku sudah selesai, jadi aku ingin menjemputnya pulang." Audrey Han menunduk menatap Glenn di sampingnya, kemudian tersenyum dan berkata, "Jika pekerjaanmu terlalu sibuk, lebih baik kamu pindah kembali ke rumah ini, jadi lebih mudah untuk menjaga Glenn di sini. Kamu juga tidak perlu mengantarnya ke sini saat sedang sibuk dengan pekerjaan. Pindah ke rumah ini lagi." Audrey Han menggelengkan kepalanya secara refleks. Bagaimana dia bisa pindah kembali ke sini? Selain dia ingin hidup mandiri, yang lebih penting adalah Golden Ye sering mengganggunya sekarang. Jika dia pindah kembali ke sini, mungkinkah Golden Ye akan langsung datang ke gerbang pintu kediaman keluarga Han? Jika Golden Ye melawan Audrey Han, itu pasti pertempuran yang sulit. Tidak perlu, aku bisa saling menjaga dengan Gita dan Glenn di sana. Selain itu, aku juga ingin menjalani hidupku sendiri dan tidak bisa selalu mengandalkan kakakku. Mendengar ini, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berjalan mendekat, kemudian menatapnya dalam-dalam. "Tapi Audrey, kakak bersedia mengurusmu selamanya." Audrey Han tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Audrey Han dan melihat bahwa matanya menatapnya intens, sangat mengejutkan bahwa hanya ada bayangan dirinya sendiri di dalam matanya. Jika Audrey Han bukan saudaranya kandungnya, dia hampir berpikir Audrey Han menyukainya. Lagi pula, bagaimana bisa seorang kakak melakukan hal sampai ke taraf ini untuk adiknya? Entah bagaimanapun, hal ini tampak tidak masuk akal. Tapi memikirkan apa yang dia alami sebelumnya, dirinya juga berpikir wajar untuknya berperilaku seperti itu. Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih sangat muda, saudara perempuannya menghilang, dan kemudian kehilangan ibunya segera setelah itu. Kepergian keluarganya selalu memberikan pukulan berat bagi Audrey Han. Kemudian, setelah menemukan Audrey Han, dirinya adalah satu-satunya keluarga yang Audrey Han miliki. Seseorang yang telah lama kesepian dan bahkan tidak pernah merasakan kehangatan dari keluarganya, akan selalu ingin merawatnya dan bergantung padanya. Audrey Han merasa bahwa dia bisa memahami perasaan ini. Tetapi pada saat yang sama, hubungan seperti ini membuatnya tidak memiliki kebebasan. Untungnya, keinginan Audrey Han untuk mengontrolnya tidak terlalu parah. Dia bersedia membiarkannya mendirikan perusahaan dan mengelolanya sendiri, serta setuju untuk membiarkannya pindah. Tentu saja, Audrey Han juga tahu bahwa dia sedang membohongi dirinya sendiri. Karena dirinya adalah adik kesayangannya. Memikirkan hal ini, Audrey Han menghela nafas dan berbisik, "Kakak, aku tetap ingin tinggal sendiri, tapi mulai sekarang, aku akan sering-sering membawa Glenn datang mengunjungimu. Dan juga, jika kakak nanti punya waktu, kakak bisa datang ke rumahku untuk makan bersama. Ada begitu banyak kamar, jadi kakak juga bisa tinggal di sana jika kakak mau." Audrey Han akhirnya menunjukkan senyum bahagia. "Oke, bersambung."